Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kita nikmat. Di antara nikmat yang masih Allah berikan, nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sini guna dapat melaksanakan di antara kewajiban kita sebagai seorang mukmin, kewajiban melaksanakan salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan bertafahuh fiddin. Kita berdoa semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini Allah terima, Allah ridhoi, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dalam amal ibadah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasul kita, Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang selalu kita sampaikan kepada beliau, sunnah-sunnah yang selalu kita lakukan, menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat, sunnah, serta amalan-amalan soleh yang lainnya menjadi penyebab kita mendapatkan syafaat bantuan di hari kiamat kelak. Dan semoga Allah kumpulkan kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk keberkahan marilah kita buka pengajian kita pada malam hari ini dengan melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita sama-sama akan membahas tentang pembahasan sujud dan juga beberapa jenis sujud di dalam syariat Islam. Pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita sudah mempelajari, sama-sama mempelajari lebih dalam tentang salat-salat sunnah, baik salat-salat sunnah yang disyariatkan pelaksanaannya berjamaah ataupun pelaksanaannya secara munfarid ataupun sendiri, baik itu hukumnya muakkadah ataupun ditekankan dalam pelaksanaannya, ataupun sunnah-sunnah sebagai bentuk tambahan dari amalan-amalan ibadah salat wajib kita. Pada pertemuan malam ini insyaallah kita akan mengenal lebih dalam tentang beberapa jenis sujud, yang mana mungkin sebagian dari kita hanya mengenal sujud di dalam solat yang sudah kita laksanakan, baik solat wajib ataupun solat sunnah, seperti sujud yang menjadi rukun di dalam pelaksanaan ibadah solat. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita jelaskan secara detail. Dan juga kalaupun ada hal-hal yang masih kurang paham dari apa yang kami sampaikan, nanti di akhir kita sama-sama berdiskusi dan juga membahas lebih detail lagi tentang ataupun mendalami tentang apa yang berhubungan dengan sujud tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sujud ini Pak Bu ada dua jenis. Ada sujud yang dilaksanakan di dalam solat, ada sujud yang pelaksanaannya di luar solat. Di antara sujud yang dilaksanakan di dalam solat, yaitu yang kita kenal dengan sujud rukun. Sujud yang ada di dalam solat, rukun di dalam solat. Dua kali di dalam solat itu, minimal satu rakaat itu ada dua kali sujud di dalam. Kemudian ada juga sujud yang ada di dalam solat yang kita kenal ataupun sebagian kita ada yang belum kenal dengan istilah sujud tilawah ataupun sujud sajadah. Dua sujud tersebut merupakan bagian dari sujud yang ada di dalam solat. Ada juga sujud yang di luar solat. Sujud yang di luar solat ini juga masuk dalam kategori sujud tilawah. Jadi sujud tilawah nanti sama-sama kita jelaskan.
ataupun sujud sajadah ini letaknya di luar dan juga di dalam solat. Apabila kita nemu ke ayat-ayat sejadah ataupun ayat-ayat tilawah, ayat tersebut biasanya ditandai kalau dalam Quran itu dalam bentuk mihrab ataupun biasanya digarisi ataupun ada tanda ataupun sinyal yang menunjukkan sujud disyariatkannya sujud tilawah di sana dan membaca doa ketika sujud tersebut. Kemudian sujud di luar salat adalah sujud syukur. Ada sujud syukur. Sujud syukur menandakan bahwa seseorang apabila diberikan rezeki mereka bersyukur maka disyariatkan sujud syukur. Kemudian tadi lupa ada sujud yang disyariatkan di dalam salat juga, ada yang kita kenal dengan istilah sujud sahwi. Sujud ketika dalam keadaan lupa melaksanakan sesuatu ataupun lupa rakaat dan sebagainya. Insyaallah akan kita sama-sama bahas satu persatu. Yang pertama adalah sujud rukun. Untuk sujud rukun ini, bapak-bapak, ibu-ibu, itu sudah kita bahas, merupakan bagian paling penting di antara 13 hal yang paling penting di dalam pelaksanaan solat ataupun keabsahan solat. Sujud rukun ini, ya, jelas bagian dari kesempurnaan ataupun bagian dari inti di dalam solat. Untuk tata caranya sudah kita jelaskan. Kemudian syarat-syaratnya juga kita jelaskan, namun insya Allah akan kami ulang lagi, karena patokan sujud-sujud setelahnya, baik itu sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, itu tata cara pelaksanaan serta syarat terpenuhi sujud tersebut sebagaimana yang dilaksanakan ketika sujud rukun. Sujud rukun itu adalah sujud yang terdapat di dalam solat ataupun inti bagian dari solat, yang mana diwajibkan tumakninah khusyuk di dalamnya. Maka ulama pertama sekali syarat ketika seorang masuk dalam kategori diterimanya sujud rukun tersebut adalah kasful jabhati inda mula masatihal ard. Ketika kita sujud, syarat yang pertama masuk dalam kategori sah ataupun benarnya sujud kita, jabha ataupun bagian kening kita ini harus menyentuh tempat sujud. Dalam artian tidak ada benda ataupun pakaian yang menghalangi kening kita ini untuk menyentuh ataupun meletakkan di tempat sujud tersebut. Kalau ada peci, itulah tugas peci ini salah satunya adalah menghalangi supaya pakaian, supaya rambut kita ini tidak menghalangi kita ketika sujud. Jadi itu yang pertama. Syarat yang kedua, ayyakuna sujud ala sab'ati a'dha. Ketika sujud, maka hendaklah ada 7 anggota tubuh yang harus menyentuh tempat sujud selain daripada jabha ataupun termasuk dari jabha dan juga anggota tubuh yang lain. Hal tersebut sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sahabat menjelaskan bahwasanya umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Saya diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota tubuh. Ya. Ala jabha. Kemudian Rasul menjelaskan ala jabha bagian kening, wa asyara biyadihi ala anfihi, termasuk juga bagian kening lanjut ke bagian hidung. Di kening dengan hidung ini satu bagian. Wal yadain, kemudian 2 telapak tangan ini harus nyentuh di tempat sujud. Waruk batain, kemudian 2 tumit ini harus menyentuh di tanah tempat sujud. Wa atrafil qadamain, dan juga ujung jari ataupun bagian kaki, bagian yang ada jari-jarinya itu juga harus menyentuh telapak tangan. 1, 2, 3, 4, 5, kaki 6, 7. Bagian 7 anggota tersebut harus menyentuh ke tempat sujud. Apabila ada bagian di antara 7 tadi tidak menyentuh tempat sujud, maka tidak dianggap sah sujud tersebut. Karena kita sering tengok, Pak, ada yang sujud itu ngangkat kaki bagian belakang itu. Ada sebagian. Maka itu merupakan bagian dari ketidaksempurnaan di dalam sujud. Kemudian yang ketiga syaratnya terpenuhi, antarfa asafilahu ala a'alihi wa amkana zalika ittiba'an li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sujud bagian
pucuk kita nih, mulai dari kepala sampai pundak, itu harus rendah daripada bagian tengah ataupun bagian sudah masyhur ataupun sudah ma'ruf lah bagaimana cara kita sujud. Kalau samo bukan sujud namanya. Apa istilah di di YouTube tuh, paragoy. Ya, bukan sujud karena sujud tuh harus ini ke belakang. Allah yasjuda ala saubin muttasir bihi bihaitsu yataharraku biharakati. Nah, kalau sedang sujud, kalau baca sal itu jangan ditaruh di pundak. Ataupun kalau seandainya sujud, peci ini jangan sampai menghalangi tempat sujud. Kalau seandainya ada pakaian, ataupun peci, ataupun sal yang menghalangi, ataupun yang bergerak sehingga menghalangi kita sujud, maka dalam mazhab Syafi'i, sujud kita tidak sah. Jadi ketika ada sal, maka sal itu taruhlah di depan kita. Sehingga intinya kata ulama, setiap pakaian yang menyentuh, yang masih menyentuh ke dalam tubuh kita, dan itu bergerak dan menghalangi kita sujud, maka itu bisa membuat sujud kita tidak sempurna. Kemudian selanjutnya, alla yaqsuda bisujudi syai'an akhar ghairu khaufin an-nahwi. Sujud kita ini benar-benar tertib dari urutan sujud. Mungkin ada suatu ketika dia takut, dalam keadaan takut dia langsung sujud. Maka sujud yang dia tidak sesuai dengan tertib urutan dalam solat, maka tidak dianggap sujud. Al-ayyatahamila bijabhatihi alal ardi tahamulan bayinan bihaitsu law kana tahtaha al-qutun aw nahwihi la naqbisa wa zahri asaru sujud fihi. Intinya masih masuk ke dalam poin keempat tadi itu, kalau seandainya sujud, bagian yang sujud itu walaupun tidak seluruhnya, setidaknya ada yang terkena di tempat sujud tadi. Kita pakai peci, tidak mesti harus seluruh bagian jidat kita ini harus kena tempat sujud, tetapi setidaknya ada bagian dari jabhah ataupun bagian dari kening ini yang sujud, walaupun setengahnya itu bagian peci. Yang terakhir, yang ini yang paling penting, ayat ma'inna fi sujud ala hazil hal. Seorang harus tenang di dalam sujud. Dikategorikan tenang ataupun tumaknina biqadri tasbihatil alal aqal. Ketika dia sudah menyebutkan tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka itu disebut dengan sujud yang tenang. Kalau seandainya sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sempat tasbih beda, berarti tidak dikategorikan tumaknina. Apabila tidak tumakninah, berarti tidak sah sujud tersebut atau tidak dianggap sujud. Ini adalah patokan pelaksanaan sujud yang sempurna, terkhusus apabila pelaksanaan tersebut di dalam solat yang kita laksanakan atau disebut dengan sujud rukun tadi. 2 kali, Pak. Sudah ruku, i'tidal, Allahu Akbar. Nah, itu kita tahu letaknya di mana Akbar. Allahu Akbar, kemudian duduk di antara 2 sujud, sujud lagi. Nah, 2 sujud itu disebut dengan sujud rukun. Ini syarat-syarat. Kemudian yang selanjutnya, jenis kedua dari sujud yaitu sujudus sahwi atau sujud yang ada ketika kita lupa ataupun ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan sujud tersebut disyariatkan. Jadi sahwi itu dalam bahasa Arab artinya nisyan. Bahasa kita adalah lupa. Hukum sujud sahwi itu apa? Ini yang mesti harus digarisbawahi, Pak. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Kemarin kita sudah bahas di dalam mazhab Syafi'i khususnya, di antara hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi itu contoh ketika hilangnya ataupun tidak melaksanakan sunnah-sunnah ab'ad. Seperti kita tidak berkunut subuh. Bagi mazhab Syafi'i, bagi mazhab yang lain tidak. Berarti mazhab Syafi'i ataupun bagi yang meyakini bahwasanya kunut subuh itu sunnah, tiba-tiba dia tidak kunut subuh, sujud sahwi. Ketika dia tidak tasyahud awal, sujud sahwi. Ketika dia tidak membaca solawat di tasyahud awal ataupun tidak membaca tahiyat di tasyahud awal, juga sujud sahwi. Nah, tetapi ada hal-hal yang selain dari yang sudah kita bahas kemarin, yang mensyariatkan ataupun disunnahkannya sujud sahwi. Jadi ketika kita lupa melaksanakan
kunut subuh contohnya, maka disyariatkan untuk sujud sahwi. Kalaupun agak ketika di akhir juga lupa sujud sahwi, tetap sah dalam pelaksanaan solat. Jadi sujud sahwi itu sebagai bentuk dari penyempurnaan solat, bukan bagian dari solat itu sendiri. Sekarang sebab sujud sahwi. Yang pertama, ayaturukal musalli ba'dhan min aba'adis salat allati marrazaqaraha. Seperti yang kami sebutkan tadi, sebab yang pertama, tidak melaksanakan sunnah-sunnah aba'ad di dalam salat. Kunut subuh, tahiyat awal, kalau tahiyat akhir itu seluruhnya rukun. Tidak membaca tasyahud di tahiyat awal, tidak membaca sholawat di tahiyat awal, itu bagian dari yang disyariatkan sujud sahwi. Yang kedua, asyakku fi adad ma'ata bihi minar rakaat. Ketika seorang ragu-ragu. Jadi Pak pahami antara yakin wa syak. Ragu-ragu, yakin dan ragu-ragu. Kalau yakin itu maka tidak menimbulkan was-was dalam diri kita. Aku yakin solat yang aku laksanakan ini 3 rakaat. Sudah 3 rakaat. Maka itulah yakin. Kalau seandainya masih bergumam 3 atau 2 ya. Pelaksanaan. Nah, ketika antara 3 dan 2, itu disebut dengan syak. Faya furudu al-adadul aqal. Maka hendaklah ketika seorang lupa rakaat antara mungkin solat zuhur, lupa antara 2 ataupun 3 rakaat, maka dia hendaklah menghitung rakaat yang paling sedikit, yaitu 2 rakaat tadi. Jangan ngambil yang banyak. Ya. Wa yatimul baqi tsumma yasjudu lis-sahwi. Sempurnakan ataupun lengkapi yang kurang tadi rakaatnya, kemudian disyariatkan untuk sujud sahwi ketika akhir pelaksanaan. Jadi yang kedua ini ketika ragu-ragu dalam rakaat. Kemudian irtikabu fi'li manha anhu sahwan. Ketika kita melaksanakan, kemarin kita sudah bahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat, Pak. Ya. Contoh ketika ngomong sesuatu yang bukan bagian dari sholat. Ataupun kita ketika sholat tidak tertib. Contoh Pak, seringnya kalau kami pribadi pernah ketika sholat aslinya baca Al-Fatihah tapi masih ke bawah tahiyat. At-tahiyatul, apa aku baca tahiyatul? Tapi lupa. Itu tidak membatalkan sholat kalau dalam keadaan lupa. Nah, kalau seandainya melakukan hal-hal yang aslinya batal ini, tetapi dia lupa, maka ketika akhir sholat disyariatkan untuk sujud sahwi. Termasuk juga kadang lupa Al-Fatihah. Terbalik, tiba-tiba langsung qul huwallahu ahad, Allahu somad. Teringat, lupa tadi itu baca Al-Fatihah, maka baca lagi Al-Fatihah di akhir sujud sahwi. Berbeda keadaan kalau seandainya ketika kita rakaat pertama baca kulhu, tidak baca Al-Fatihah. Ketika rakaat kedua baru ingat caknya rakaat pertama tadi tidak baca Al-Fatihah, maka rakaat pertama tadi tidak dianggap rakaat pertama, alias rakaat pertama tadi itu tidak sah. Jadi intinya segala sesuatu yang membatalkan sholat, berkata-kata ataupun melaksanakan gawian yang berapa kali, contoh kita cak begaruk, nah lebih begaruk tuh lupa, tapi kita sudah tahu hukumnya bahwasanya bergerak lebih dari 2 kali yang bukan gerakan bagian sholat membatalkan sholat, tetapi kita lupa. Nah, maka melakukan ataupun melaksanakan amalan-amalan ataupun aktivitas yang aslinya membatalkan sholat tapi lupa, maka tidak batal, tetapi di akhir itu disyariatkan untuk sujud sahwi. Kemudian yang keempat, naqlu syai'in min af'ali sholat ruknan kana au ba'dhan au suratun naqluha ila ghairi mahalliha wa huwal qiyam. Ketika kita masih berdiri, galak seperti kebalik-balik seperti yang kami sebutkan tadi itu. Bacaannya galak lupa, ataupun mungkin yang sunnah menjadi wajib, yang wajib menjadi sunnah, maka hal tersebut juga disyariatkan untuk melaksanakan sujud sahwi di akhir. Kemudian yang paling terakhir, bagaimana cara sujud sahwi? Sujud sahwi itu dalam syariat 2 mazhab yang menjelaskan. Yang pertama adalah mazhab Hanafi,
Yang kedua adalah mazhab jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i. Caranya cak mana? Kalau sujud sahwi dalam mazhab jumhur ulama, karena dalam jumhur ulama ini mengatakan bahwasanya salam pertama itu adalah terakhir dalam sholat, maka pelaksanaan sujud sahwi itu sebelum salam. Ketika sudah tahiyat fil alamina innaka hamidum majid, jangan salam dulu. Stop, berhenti, sujud. Cak mana cara sujudnya? Cak sujud rukun. 2 kali. Sujud pertama, bacaannya apa? Cak kita sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali. Duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni dengan sempurna dan tumakninah. Sujud lagi seperti sujud rukun. Kemudian bangkit lagi. Baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada usah tasyahud lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi berpendapat salam pertama ini bukan penutup. Salam kedua lah penutup. Maka di dalam mazhab Hanafi, fil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sujud. Apa namanya? Sahwi. Seperti sujud rukun. Duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu perbedaannya. Ustaz, kami ngambil yang mana? Jangan ngambil yang Hanafi. Kalau yang nak ngambil yang Hanafi, dari awal harus itu ngambil Hanafi yang mengatakan bahwasanya Al-Fatihah bukan rukun. Dan rukun sholat dalam mazhab Hanafi cuma 6. Maka jangan macam-macam. Ya, cukup ambil yang mayoritas ulama tadi. Fil alamina innaka hamidum majid. Stop, sujud. Duduk di antara 2 sujud, sujud lagi. Kemudian baru salam ke kanan, salam ke kiri. Ada pertanyaan, Ustaz, kami diajari bahwasanya ada membaca doa. Bukan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yang dibaca subhana man la yanam wa la yasu, atau subhana man la yasu wa la yanam. Cak mana itu? Dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi menjelaskan itu sunnah tambahan. Yang disyariatkan adalah tetap subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalaupun nak ditambah subhana man la yanam wa la yasu, tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya kami tidak membaca subhana man la yanam wa la yasu, sah tetap. Toh juga tidak membaca subhanallah pun tetap sah. Toh tidak melaksanakan sujud sahwi pun sah solatnya. Karena sujud sahwi hukumnya adalah sunnah. Tapi kepalang sujud sahwi sempurnakannya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kemudian ditambah dengan subhana man la yanam wa la yasu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan juga tidak pernah lalai. Itu yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi dan sujud rukun ini letaknya dalam solat, Pak ya. Tak kata sujud sahwi di luar solat. Kemudian sujud tilawah. Sujud tilawah ini kadang di dalam solat, kadang di luar solat. Sujud tilawah ini kapan terjadi? Ketika hukumnya dulu. Hukumnya apa? Sunnah hukum. Jadi kalau seandainya kita solat, tiba-tiba kita membaca ayat. Ayat tersebut menjelaskan tentang sujud tilawah, sujud sejadah. Dalam surat Juz 30 itu ada 2. Ada salah di insyiqaq dengan di al-alaq, Ustaz ya. Ya, wasjud waqtarib kata Allah. Maka disyariatkan kita untuk sujud tilawah dulu. Tanpa ruku langsung sujud. Allahu Akbar. Bacanya khusus. Agak panjang. Bagi yang pengen, yang sudah tahu, maka laksanakan dan lanjutkan. Bagi yang tidak tahu, sudah sujud cak biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bacaannya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kepanjang Ustaz. Sudah untuk awal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi tanpa duduk di antara 2 sujud. Ketika wasjud wa qatarib Allah, jangan rukuk dulu, sujud. Sudah sujud, baca doa tadi, kemudian bangkit lagi. Ulama ada yang mengatakan ketika bangkit ada yang mengucapkan takbir, ada yang menjelaskan tidak mesti dengan takbir, langsung bertegak. Mana yang bagusnya? Yang kedua, ulama yang mengatakan bahwasanya ketika sujud tilawah marroten 2 kali. Ketika sujud pertama, ketika bangun pun juga
bangkit dengan sujud tersebut. Itu sujud tilawah, Mbak. Kemudian, hukum sujud tilawah sunnah kalau kita solat dewean. Kalau melo imam dan imam sujud tilawah, wajib sujud tilawah. Kita tak melo imam, batal solat kita. Atau sebaliknya, imam tidak sujud tilawah, kita ngado-ngado sujud tilawah, batal juga solat kita. Jadi sujud tilawah ini bisa menjadi dua hukum. Sunnah apabila kita sendiri, wajib apabila mengikuti dengan imam ataupun berjamaah. Nah, kalau seandainya di luar sholat, sama bentuknya sama. Nak melaksanakan silakan, tidak juga ada apa-apa. Tetapi takutnya ada ulama yang menegaskan, ketika diperintahkan Allah sujud, anu ngapo agak cak iblis. Ya, aba wastakbar dalam Al-Quran. Ketika Allah perintahkan sujud kepada Adam, apa saja mereka sujud semua, illa iblis. Maka yang ada ulama yang agak keras mengatakan yang galak sujud ketika Allah perintahkan sujud dalam Quran itu iblis. Nah, oleh karena itu bagi yang tahu karena ada tanda-tanda tertentu ketika sujud tilawah tersebut ataupun sujud sajadah tersebut. Nah, ini dijelaskan bahwasanya ada 14 surat di dalam Al-Quran, ada 14 tempat yang menunjukkan bahwasanya ada ayat sajadah di dalamnya. Yang pertama adalah di surat Al-A'raf, kemudian di surat Ar-Ra'd, di surat An-Nahl, surat Isra, surat Maryam, kemudian di dalam surat Al-Hajj itu ada 2 iko, kemudian surat Furqan, surat Naml, kemudian Alif Lam Mim Tanzil, kemudian surat Sajadah, itu mungkin yang pernah Bapak sholat ketika Jumat, sholat sajadah, ada sujud sajadahnya. Surat Najm, Insyiqaq, dan Al-Alaq. Nah, di 30 itu ada 2, Insyiqaq dan juga di surat Al-Alaq. Kemudian yang terakhir adalah sujud syukur. Nah, sujud syukur ini sujud yang dilaksanakan ketika dapat nikmat yang besar. Maka disyariatkan kita untuk sujud. Boleh tak kami cuma nyebut Alhamdulillah? Boleh. Cuman di dalam syariat bentuk dari syukur dan terima kasih kita yaitu dengan cara sujud syukur. Caranya cak mana? Cak kita solat sujud solat itulah. Atau cak kita sujud tilawah sekali cuman. Ketika dapat kabar bahwasanya alhamdulillah Pak Ustadz dikasih rezeki untuk haji, kemarin sudah umroh. Alhamdulillah, maka kita langsung sujud syukur. Allahu Akbar. Allahu Akbar, maka Allahu Akbar, sujud. Bacaannya apa? Sama, cak solat, cak sujud solat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian Allahu Akbar bangun. Ada yang mengatakan, ada pendapat bahwasanya harus duduk di antara 2 sujud 2 kali. Tetapi pendapat yang paling kuat, karena ini di luar dari solat, maka cukup sekali be. Cak kita solat, cak kita sujud di sujud tilawah ketika menemukan ayat sajadah tadi. Nah, itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beberapa jenis sujud. Dan perintah sujud ini memang berasal dari Allah. Di antara salah satu bentuk ketundukan seorang hamba itu mereka tuh rukuk dan sujud. Artinya apa? Kalau mereka rukuk banyak solat, kalau sujud dalam keadaan apapun mereka merendahkan dan menghinakan diri mereka di depan pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita tutup, kita berdoa. Semoga apa yang sama-sama kita pelajari pada hari ini Allah berikan keberkahan, Allah berikan rahmat, Allah berikan manfaat, Allah berikan kebaikan bagi kita menjalani kehidupan di dunia ini maupun kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Na'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'na wa ma hafidhna wa ma ta'allamna warudduhu ilaina ila hajatina ilaihi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.